350 juta itu saya mau usahakan itu di proyek tersebut. Akhirnya entah bisikan setan, dimulai dari angka 5 juta bermain. Iseng-iseng. Habis. Tambah lagi. Habis. Langsung gede. 80 sampai 100 juta sedepo. Wah, luar biasa, Pak. Cepat habisnya. Wih, gila. Ini gue merinding loh dengernya, lebih dari gue mendengarkan cerita horor ya. Ini udah nggak main-main lagi loh, udah miliaran habis uangnya. Wah. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, saya telah kehadiran seorang narasumber yang merupakan seorang player judi online. Dan yang parahnya lagi, katanya narasumber kita ini pernah menjual ginjal untuk deposit. Wow. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Arif. Ya, siap Bang. Ya, Bang Arif, terima kasih buat kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Siap. Saya sempat kaget tadi baca pemain. Mohon maaf, Bang Arif, masih main atau udah nggak main lagi? Alhamdulillah, Lebaran kemarin Idul Fitri itu titik di mana saya berpikir secara logika berhenti bermain, tapi nggak bisa. Hanya mengecilkan volumenya. Oke. Bermainnya. Dan itu Bang Arif memang berarti ginjalnya sisa satu, Masih komplit. masih komplit. Masih komplit. Di bulan ini September saya udah ketemu, berjanji sama mediator lah, penerima itu. Oke. Saya udah cek fisik, cek darah, sampai dibuat advokasi, sampai ketemu sama wali abang saya. Oke, itu nanti aja. Mungkin Bang Arif bisa cerita dari awal nih, Siap. gimana ceritanya Bang Arif ini bisa terjebak di permainan haram tersebut, Bang Arif. Monggo, silakan. Siap. Awal mulai itu 2023 bulan Mei. Itu karena supir di kantor saya bermain, saya ikut bermain. Dengan modal pertama itu 500.000 Pak. 500.000 2 jam sampai 15 juta. 2 jam sampai 15 juta. 15 juta. 2 jam. Gila. Makin semangat dong. Tapi akhirnya endingnya tetap malah habis juga. Tapi nafsu penasaran ya makin memuncak. Tabungan masih stabil. Pakailah tabungan. Tadi habis berapa? 15. Tambahin lagi. Terus. Akhirnya pada saat perkenalan saya udah kalah hampir 80. Satu hari. 80. Di 80 itu nggak serta merta kalah terus ya. Oke. Tetap mereka membuat dopamin saya makin naik dengan memberi hadiah yang lebih besar sampai 120 naik. Kenapa nggak di WD? Nggak akan bisa. Target saya 150 ke achieve target. Kenapa nggak di WD? Nggak bisa. Terus target lagi 200 saya WD. Turun 200 ke chip, nyampe 200 habis lagi. Kenapa? Targetnya mulai naik lagi ya 300. Serakah ya manusia ya, nggak sampai syukur. Akhirnya sisa tinggal 200.000. Gimana caranya? Saya pengen depo lagi. Jadilah udah mulai itu edik. Bulan-bulan pertama itu bukan untuk kemenangan. Udah tahu nih polanya. Tapi mengejar kekalahan. Gimana ya? 80 juta ini balik. Saya depo lagi 30 juta. Habis. Terus saya gadekan mobil. Tabungan udah habis nih. Saya gadekan mobil. Dapat sekian, saya gade 40 juta. Mobil apa itu? Avanza. Oke.
Avanza saya gadekan, itu masih kredit ya mobilnya ya. Sampai sekarang saya masih ngangsur. Itu dalam waktu kurang lebih nggak sampai 2 hari habis. Dalam bulan pertama tuh ya, habis. Terus makin habis, kita bukan untuk stop tapi makin gila panasnya. Mulailah otak culas kita bermain. Oke. Kenapa? Kok bisa bermain? Dana kantor saya mainkan. Saya ini basicnya praktisi hukum. Jadi banyak klien-klien ya, yang bisa kita pola masalah keuangan. Jadi mulai bermain mulut. Dapat uang 10 juta dalam satu klien. Kalau 5 klien berapa? Itu terus setiap minggu, setiap bulan. Begitu terus jadi tukang pola saya. Ya bermain, kalah. Cari lagi pikir, apa yang bisa dijual, apa yang bisa digade. Mobil istri, kegade. Sampai saya punya koleksi mobil-mobil tua kan beberapa unit banyak ya, ada sekitar di atas 5 ya. Saya jual-jualin Pak. Astagfirullah. Kerjaan gak fokus, kerjaan mola, tukang pola jadinya. Bukan beres Pak, kerjaan malah hancur berantakan. Kadang-kadang saking jahatnya saya, keuangan klien untuk sukses fee ya, saya pola juga Pak. Ayo bayar lewat saya aja bayarannya, nanti saya kasih diskon 10%, tapi saya bayarkan. Saya capek men, saya capek, tapi nggak bisa lepas Pak selama 1 tahun itu. Kenapa? Pengen balik lagi modal yang saya keluarkan. Otak makin gila busuknya, bisa dibilang tuh penjahat saya. Saya buat proyek palsu untuk apa? Untuk mencari dana. Sampai ada yang percaya sama saya atau memberi dana segar untuk SPK palsu. SPK-nya sih asli, cuma ya saya gunakannya di judi gitu ya. 350 juta. Gila. Niatnya 350 juta itu saya mau usahakan itu di proyek tersebut. Ya, akhirnya entah bisikan setan, dimulai dari angka 5 juta bermain. Iseng-iseng. Habis. Tambah lagi. Habis. Langsung gede. 80 sampai 100 juta sedepo. Wah luar biasa Pak. Cepat habisnya. Gila. Sisa waktu itu tinggal 145an. Sisa. Gambling saya. Terjun semua ke deposit. Ini gue merinding loh dengernya, lebih dari gue mendengarkan cerita horor ya. Saya mau nangis juga ya. 145 juta itu dahsyatnya backpack admin bandar memainkan pikiran saya. Dikasih Pak target saya. Oke. 450 juta. Saya kumpulin terus tuh 2 hari makan sehari cuma sekali, nggak mandi. Anak istri terbengkalai saya nggak urus, panggilan kerjaan banyak, ntar dulu lagi berjuang. Sempat naik 450 juta, tiba-tiba balik lagi Pak. Rasa gak bersyukur dan rasa rakusnya ini memuncak. Tambahin lagi gocap, naik lagi 500 juta baru gue ede. Nggak bisa Pak, turun lagi. Tapi terus dengan keyakinan saya bahwa bisa menang gitu, bisa ngebalikin modal saya yang hilang dulunya. Naik lagi Pak, dimainkan psikolog saya gitu. Oke. Tembus Pak, 500 Pak, tembus. Oke. Tapi dengan astagfirullah, rakus Pak, saya rakus, haus uang, nggak bersyukur. Tambah lagi targetnya, jadi 600 gue WD. Mainnya sih kecil ya, di bet 25 juta ya, tapi kan kita jadi bandar terus ya. Akhirnya dari 500 itu nggak pernah naik Pak, dikit demi sedikit turun. Dalam waktu kurang dari 8 jam tinggal 200.000. 200.000. Udah saya WD 200.000, masih main lagi Pak, saya depo lagi 200.000-nya. Oh gila. Dengan berharap keajaiban.
Jadi kita menyampingkan Tuhan dengan nggak percaya Tuhan gitu ya. Saya percaya sama banter. Ada keajaiban dari situ. 200.000 tetap Pak nggak bisa menang. Akhirnya sisa 50.000. Itu 50.000 yang masuk ke perut saya. Saya beli makan. Pulang ke rumah berantem, anak nggak keurus, jauh sama keluarga. Besoknya berpola lagi gimana cara dapat duitnya. Teman-teman banyak, lingkungan banyak ya. Saya pinjam, ada yang 40 juta, ada yang 30 juta, ada yang 14 juta. Semua teman-teman di database saya tuh udah habis kali ya. Habisnya banyak banget sih utang-utang. Gitu. Awal 2024 Januari itu dimulai kehancuran. Februari Desember kantor ngaudit. Saya menggelapkan total 1,2 miliar. Oh. Padahal ya penghasilan saya itu paling sedikit per bulan itu 40 sampai 50 juta, Pak. Dari klien fee saya tuh 20%. Gila, itu aja udah besar banget loh. Rakus Pak saya, Pak. Kehidupan juga di Jakarta itu seminggu nggak cukup, Pak. 5 juta, 10 juta. Jauh dari pendapatan konten kreator tuh. Ya, balik lagi Pak, kurang bersyukur. Iya. Kurang bersyukur gitu. Jadinya Desember semua meledak, ya kan. Audit kantor datang ke rumah, istri sudah tahu gitu kan. Sampai uang yang saya punya utang teman juga udah meledak juga tuh. Ternyata nggak dipakai buat proyek, malah habis buat judi kan. Meledak juga. Januari saya diceraikan, saya digugat langsung tanpa basa-basi, tanpa mediasi sama istri. Seharusnya kita tobat Pak, seharusnya ya. Iya betul. Tapi otak ini makin gila. Apa yang bisa dijadikan uang, jadikan. Rumah Pak saya gadaikan. Wah, Bukan suratnya, rumahnya. ini bener-bener gila. Seharusnya kalau pikiran sehat, rumah dijual, digadaikan, sorry. Itu untuk melunasi utang piutang. Berubahlah gitu. Enggak Pak, saya bantai lagi. Saya bantai lagi. Habis. Kurang dari 2 hari Pak. Mulai stop karena keuangan belum ada pencerahan ya. Gimana cara mendapatkan lagi ya. Tiap hari kerjaan juga berantakan. Akhirnya itu mola-mola klien. Pak begana begini cair 10 juta. Pak begana begini cair 10 juta. Saya nggak pernah gede kalau mola orang. Mola itu kan sama aja kayak menipu ya. Kamuflasi kayak gitu. Terus nggak pernah menang Pak. Jadi dari Januari sampai bulan Mei begitu ritmenya. Mola judi. Tapi banyak juga kemenangan. Tapi bodohnya kita itu sudah menang, kenapa nggak mau diambil? Itu yang terjadi berkali-kali Pak. Berkali-kali. Pernah saya ambil tuh kemenangan sampai dia bawa 200 ya. Saya ambil. Saya belikan barang. Wah, mobil gue gak ada nih. Gue beli lagi deh. Beli. Ambil. Sisanya kita mainkan lagi. Habis lagi Pak. Mobil baru parkir 2 hari. Jual lagi. Dengan harga 20% lebih murah dari harga saya beli. Misal contohnya 100 saya beli, saya jual 80 juta. Cepet Pak. Menggebu-gebu. Terus gitu. Habis. Teruntung lagi, dapat lagi. Saya belikan barangnya jual lagi. Gitu aja. Puncaknya di bulan puasa. Bulan puasa 2024 ini. Ada mobil tua. Ekstril 2000 berapa gitu saya lupa ya. Saya gadaikan Pak. Akhirnya habis. Nggak lama. Yaudah jual aja, tambahin lagi 10 juta lagi buat lo. Jual akhirnya. Habis Pak, bulan puasa udah nggak ada istri, jauh sama keluarga. Saya ngekos Pak, rumah dia saya gadaikan. Tapi bodohnya saya nggak berhenti Pak. Saya nggak berhenti. Makin gila lagi Pak. Lebaran lah. Itu ada takbiran ya. Takbiran itu banyak Pak. THR dari klien-klien buat lebaran lah. Itu total hampir 10 sampai 20 lah.
Dibawa ke rumah kan enak Pak ya, hari raya di bareng keluarga. Iya. Gitu kan ketemu orang tua, salam-salaman. Takbiran saya main Pak. Balik lagi sisa 50.000. Lebaran saya megang. Saya beli GoFood makanan. Saya nggak pulang nih, di kosan aja. Saya beli GoFood 48.000, sisa 2.000 Pak. Lebaran saya megang. Saking bodohnya saya. Masih nggak kapok Pak, masih nggak kapok. Terus habis Lebaran saya bermain lagi, nyari mola orang, jadi tukang pola saya. Kerjaan integritasnya berturun. Tadinya range saya bisa sampai 40 sampai 50, saya berturun Pak. Jadi setengahnya. Kenapa? Jarang selesai kerjaan. Banyakan mola orang daripada kerja. Terus sampai Lebaran 4 hari itu dimulai kegaduhan Pak. Kosan saya ditungguin sama orang. Dari efek utang piutang yang 350 juta itu. Oh. Ngirim orang-orang kayak debt collector gitu lah. Satu debt collector saya kenal. Ini pasti suruhannya dia. Malamnya saya habis temu orang, saya balik subuh jam 3 masih depan kosan Pak, di gerbang. Di situ ada penjaga kosan sama orang warung bilang, Mas Arif nggak usah pulang dulu. Ada orang gitu nungguin dari sore. Tanpa saya bawa baju, tanpa saya bawa semua alat kerja saya kabur Pak. Sampai sekarang saya nggak balik ke kosan tersebut. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Barang-barang masih banyak. Laptop, TV, kulkas, pakaian, berkas-berkas, ijazah. Kenapa? Takut Pak. Karena saya tahu kapasitas teman saya itu seperti apa. Kalau udah gilanya. Hukum rimba yang dimainin, bukan hukum Indonesia lagi. Terus untuk kerjaan? Masih Pak. Tapi di luar kantor. Oke. Ngambil job-job recehan lah. Tapi tetap pola memola customer itu masih saya mainkan. Klien. Tetap. Tapi udah berhenti berjudi ya. Berhenti berjudi, habis Lebaran itu berhenti berjudi. Ya udah, itu tinggal masalahnya udah mulai itu muncul, meledak semua. Saya kabur karena saya takut kosan. Saya ke rumah teman. Saya kos lagi di daerah Cakung Pak. Dan situ juga saya merangkul teman-teman juga kan ada komunitas kayak di Telegram, Facebook. Saya rangkul, ayo teman-teman yang nggak punya tempat silakan di rumah saya aja. Banyak Pak, antusias banyak. Tapi saya duit masih megang Pak, masih megang duit. Range-nya itu walaupun di luar kantor ya, itu balik lagi 30 sampai 40 sampai 50 pernah saya pendapat sebulan. Tetap masih megang duit, tapi bukan buat judi Pak, bayar utang. Oke, mulai dicicil ya. Cicil. Bodohnya saya takut Pak sama orang, ditagih sedikit saya down, mendingan saya bayar, urusan perut belakangan. Akhirnya berpikir gimana caranya ada manuver finansial, penghasilan yang besar. Terpikir ada surat rumah yang saya belum gadaikan. Saya gadaikan 135 juta. Ini surat rumah yang mana nih? Yang saya gadaikan rumahnya, fisiknya. Oh. Fisiknya saya gadaikan, oke. suratnya pun saya gadaikan. Itu saya udah mulai berpikir ya gimana caranya untuk membayar hutang ya. Tapi gimana caranya saya cicil, tapi saya punya passive income. Saya beli usaha Pak. Saya beli usaha sekaligus 2 unit. Itu penghasilannya lumayan Pak. Itu UMKM ya. Makanan gitu ya. Itu nggak mati 500 sampai 700 ribu. Paling kecil. Sehari. Bukan omset ya, keuntungan. Sabtu Minggu bisa sampai 1,3, 1,5. Aman dong. Yeah. Masih bisa kita cicil dong. Balik lagi Pak, usaha saya injek Pak. Didatangin sama orang yang saya berutang. Ini usahanya Bang Arif ya. Kok tahu sih, tetap aja mereka canggih buat nyari info. Sehingga pegawai saya merasa risih Pak. Datengin, terpaksa. Itu berjalan 1 bulan aja saya jual lagi Pak. Saya beli 130 juta, 120 juta, saya jual lagi 100 jutaan. Untuk apa uangnya? Bayar utang yang udah nagih itu, yang ngacak-ngacak kerjaan saya, usaha. Ini ada sekian. Walaupun belum nutup ya. Tapi masih ada kerjaan, masih aktif. Nah, bulan Agustus itu semua udah finish Pak.
Usaha nggak ada, kerjaan, surat izin saya atau izin beracara saya habis. Saya nggak bisa beracara lagi, nggak bisa ngambil klien. Agustus terakhir saya mendapatkan uang rezeki dari Tuhan, pertengahan ya. Itu pun bukan buat saya pak, balik lagi bayar utang. Dan juga Agustus tersebut saya punya mobil Mercy tua di bengkel, udah saya benerin semua, niatnya mau saya pakai buat kaki, akhirnya saya jual juga sama. Di Agustus saya diusir dari kontrakan, uang nggak pegang sama sekali. Saya nahan lapar hampir 5 hari pak. Saya minjem keliling ke teman-teman, nggak ada pak, nggak ada yang respon. Tahu siapa yang bantu saya? Yang bantu saya mantan penjudi juga. Lu nggak bilang kalau belum makan, bilang ke gua, walaupun gua susah gua masih bisa buat transfer, buat makan-makan, dia transfer lah. Jadi Agustus itu udah hancur semua. Agustus saya merasa nggak diberikan rezeki sama Tuhan, diputus rezeki saya homeless, Enggak. Berarti tinggalnya nggak punya tempat tinggal. Stasiun oke, masjid oke, teman ada yang terima ya oke. udah berapa bulan? 2 Bulanan. hampir 2 minggu lebih lah. Nah semenjak saya ke udah lihat nih ya, rezeki saya udah mau habis nih kan, Agustus tersebut ada keinginan pak mau jual ginjal di marketplace, banyak kan forum-forum jual organ tubuh gitu, donor ginjal. Saya coba-coba post, baiknya nipu juga pak, nipu katanya admin dulu sekian, tiba-tiba ada yang DM saya nggak pakai admin, nggak pakai apa, ketemuan cek golongan darah sama, cek keratinnya, gitu kan oke. Disuruh bobot badan saya kan besar, disuruh diet. Pak bisa diet nggak? Berapa targetnya? 10 kilo. Saya diet pak. Advokasi sana, perjanjian sana, penyataan sana, sampai wawancara wali, wawancara saya. Wali kenapa menyetujui itu? Saya nggak pakai orang tua ya, pakai abang. Abang saya juga udah pusing. Kalau orang tua sampai hari ini nggak tahu pak. Permasalahan saya itu karena judi, nggak tahu. Berarti orang tua di mana? Di sini juga. Sini juga bisa orang tua nolong saya, bisa, cuma saya malu pak. Kenapa? Saya mulu ditolong, saya punya kakak, saya punya adik, kasih kesempatan mereka, jangan saya mulu. Saya malu pak, pulang ke rumah nggak bisa ngeliat muka orang tua pak. Saya pernah pulang ke rumah, saking saya menghindari melihat menatap orang tua, saya makan itu nunggu orang tua, nggak ada. Pagi karena kesibukan ya, nggak ada, saya makan. Sampai malam nunggu pada tidur baru saya makan, keluarkan kamar. Akhirnya saya memutuskan untuk homeless. Saya nggak kuat batin saya di rumah, saya keliling pak. Keliling tersebut saya gini pak, manusia sudah nggak bisa nolong saya pak, karena saya udah krisis kepercayaan, semua udah hancur pak. Tapi saya punya prinsip, apakah Allah pengen nolong saya dengan tangan sendiri, dengan keajaiban? Ya akhirnya saya berpikir gimana cara menyebut keajaiban tersebut. Gak bisa kita minta berdoa gitu, karena saya pendosa, sama agama juga jauh. Saya mulai ibadah pak, saya mulai rangkul teman-teman pak, ayo yang ada masalah saya bantu. Saya nggak minta uang, saya datengin, bang saya frustasi, saya depresi, ayo kita adu nasib. Kenapa lu nggak kuat, gue kuat, karena ada satu tujuan, beres. Kenapa penjudi itu bisa dibilang fisiknya kuat-kuat pak, kita manfaatin, kita keliling sana keliling sini, temuin teman-teman yang lagi depresi, yang lagi down, kita bicarakan. Kenapa? Mereka itu cuma butuh untuk didengarkan pak. Ketemu teman-teman semua, ya alhamdulillah dengan izin Allah juga masalah mereka bisa selesai dengan tangan saya sendiri pak, tanpa materi, tanpa mendapatkan imbalan, cuma untuk bermediasi sama pihak keluarga, sama pihak yang piutang, sama menguatkan diri mereka. Itu bisa jalanin sekarang untuk makan, untuk transport. Saya itu dilepas pakai dua logika pak, ada aja buat transport, buat makan, ada aja dapat. Sampai kerja kuli pun saya pernah kerja kuli 2 hari, sakitnya seminggu pernah.
Buat apa Pak? Buat perut. Jadi bisa disimpulkan semua kejadian di diri saya itu karena suatu kerakusan Pak, nggak bersyukur. Sekarang saya mendapatkan 1.000, nggak bisa Pak, nggak bisa saya dapetin. Serasa itu tuh rezeki. Makanya ya itu balik lagi berbuat baik. Terus saya buat kebaikan teman-teman yang pada depresi, yang butuh ngobrol, butuh curhat, butuh teman, panggil Pak, saya panggil, standby. Makanya saya udah 3 hari ini keliling Pak. 3 hari itu ketemu teman-teman semua. Itu sampai saya memikirkan suatu program Pak. Orang-orang seperti kita tuh nggak diterima sama masyarakat. Beda sama fakir miskin, beda. Tapi kita lebih parah dari fakir miskin. Mental sakit, keuangan sakit, bahkan fisik sakit. Ya ada Pak. Yang peduli sama kita itu ya sama teman-teman Sesama mantan pejudi Pak. pemain. Akhirnya saya punya satu pemikiran. Saya buka sosmed, ada suatu masjid yang mungkin sangat pemuda lah, manusiawi banget, modern lah ibaratnya. Kalau di daerah Sukabumi, saya ke sana Pak dengan membawa misi kemanusiaan. Tolong bantu teman-teman kita. Saya bicara sama pengurus masjid. Oke, dibuatkan program. Mau dibuatkan program. Programnya ini bisa besar nanti. Ya insya Allah itu jadi wadah buat teman-teman Pak mulai bangkit. Karena saya lihat banyak komunitas di sana tapi nggak bisa untuk support mereka sampai lepas dari perjudian. Kenapa? Faktor finansialnya nggak mereka pikirkan. Mereka cuma menguatkan dasarnya aja bahwa judi itu nggak benar. Tapi kita pengen dipikirkan Pak, pengen disejahterakan, pengen dibina, pengen digali potensinya, skill-skillnya. Ya alhamdulillah Pak, dari pihak sananya, yayasannya menerima welcome, saya dikasih makan, saya beribadah juga nyaman, anak-anaknya itu habis Quran semua loh Pak yang di situ. Welcome saya curhat sana, curhat sini. Dia bilang apa pengurusnya, kamu tepat datang kemari. Ayo sama-sama kita bangun. Manusia itu rusak masih bisa dibenerin. Selagi masih bisa menghirup udara. Masjid itu bukan tempat orang suci, tapi masjid itu jadi tempatnya orang yang menyucikan diri. Akhirnya insya Allah Pak, dalam waktu dekat terjadi. Kita memiliki satu program tersebut, tinggal diatur sistemnya aja seperti apa, dan mungkin penyalur kerjanya juga lagi kita pikirin. Banyak teman-teman yang nggak punya kerjaan pasca berjudi. Oke, jadi kayak semacam rehabilitasi gitu ya. Rehabilitas tapi nyata Pak, bukan cuma value yang didapatkan, bukan cuma cuan, tapi memberdayakan semua. Maka dari itu ya saya sampai sekarang masih keliling Pak. Saya keliling mencari teman-teman semua. Alhamdulillah Pak, banyak Pak yang support saya. Maka saya bilang gitu, saya kalau mau kemana-mana tinggal buat status saya mau ke daerah sekian nemuin ini, ada aja Pak yang transfer buat ongkos. Sini pun sama Pak, nggak ada ongkos, saya nggak ada duit sama sekali. Mau kemana, mau ke sini, mau apa, podcast edukasi, kita mau menolong teman-teman lewat media sosial dengan konten kreator dari jejak backpacker. Ada aja rezeki, transfer nih buat ongkos. Sampai ini barusan ada yang depresi juga Pak di Bandung, saya disuruh sana. Temen dia paksa saya ke sana. Tolong saya Bang, saya depresi. Saya kuatin sekarang, sabar Bang ya. Abang kalau butuh ongkos bilang aja ntar saya ongkosin, kata dia. Jadi banyak Pak teman-teman kita yang minta tolong Pak. Cuma siapa yang mau nolong? Nggak kuat mereka bunuh diri Pak. Betul. Jadi jangan menghardik kita bahwa kita itu salah banget. Enggak, ini suatu penyakit Pak. Mereka capek berjudi, pengen ditolong. Makanya buat teman-teman yang nggak mengalami penyakit berjudi ya, tolonglah teman-teman lainnya gitu. Mereka juga pengen tobat, pengen normal hidupnya, bantu komunitas-komunitas yang merehab mereka gitu, support. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada Pak. Ya cuma itu aja, cuma dari masjid yang di Hadir Sukabumi itu yang mau support. Orang lain yang sehat, yang normal, sebelah mata Pak ngeliat kita. Ya. Ya pasti ya, kalau
kasusnya ya player ya, yang saya lihat makin dijauhi karena perasaan kita itu ya, kalau misalkan ada player yang mencoba baik ke kita, itu pikiran kita itu udah langsung tertuju, wah dia butuh lagi uang nih, paling dia mau pinjem nih. Kayak gitu. Seperti mungkin yang dialami Bang Arif dulu kayak gitu, mungkin kan teman deket kok pada menjauh. Pasti Bang Arif juga berpikir nih, mereka ini mungkin takut gue pinjemin uang gitu. Makanya jadi krisis kepercayaan. Betul yang dibilang tadi. Sampai keluarga udah angkat tangan semua. Padahal kita meminjam juga emang bener buat gizi, buat perut gitu kan. Kita butuh gizi juga buat kekuatan gitu kan. Nggak ada Pak. Tapi dari lingkungan sekitar atau dari orang-orang terdekat Bang Arif itu nggak ada yang pernah bilang, menasihati, stop Rip, ini lu nggak bakalan jadi orang kaya. Lu dikasih menang ya menang, itu ada. Tapi nanti lu bakalan diguncang atau psikolog lu itu dihajar lagi nih sama mereka buat Bang Arif ini memainkan permainan ini. Balik lagi Pak, semenjak saya menjadi player, saya tuh introvert Pak. Main tuh nunggu nyaman. Saya nggak ada yang tahu Pak, saya main nggak ada yang tahu. Taunya itu ketika meledak semua. Kenapa uang sebanyak itu nggak ada bentuknya, nggak ada fisiknya? Kemanain? Mau nggak mau kita harus jujur, judi. Karena satu orang saya bicara menyebar kemana-mana. Akhirnya mereka yang punya sangkutan ke saya itu minta pertanggungjawaban. Gila lo duit lo bilang buat ini itu duit save money keluarga gitu. Buat bini gue lahiran, kenapa lo pakai? Itu buat dapur, kenapa lo pakai? Terus istri sekarang gimana keadaannya? Keadaannya sama Pak. Saya walaupun bisa tapi nafkah anak itu masih terus berjalan kan. Nah semenjak Agustus saya stop mendapat rezeki sampai sekarang Pak. Anak juga terlantar. Tiap hari ngeluh, belum makan, butuh sekolah, butuh transport. Akhirnya apa? Balik lagi mantan istri jadi pengemis online. Minta ke rekan-rekannya, teman-temannya semua. Nyibasnya ke keluarga, Pak. Makanya harta, tahta, bahkan keluarga hilang. Bahkan nyawa dengan hal gila mau menjual organ tubuh saya tuh hampir hilang. Nyawa hampir hilang. Saya posting mau jual ini, bahkan ditawarin lagi mau jual kornea mata harga sekian. Proses mudah seminggu. Jalur apa? Jalur luar negeri. Tawaran. Makanya saya ikut-ikut podcast, curhat sana sini. Saya pengen menguatkan diri Pak. Saya pengen dapat dukungan. Alhamdulillah Pak, dukungan banyak. Itu dari mantan pejudi semua. Orang biasa ngehardik saya, goblok sampai jadi jual ginjal. Itu saya dijauhin Pak. Jadi kedepannya itu udah sulit saya untuk berpikir mau seperti apa. Tapi langkah-langkah kebaikan yang saya tanamkan mulai dari kemarin-kemarin sampai sekarang alhamdulillah semuanya lancar Pak. Lancar. Teman-teman yang ada problem masalah keluarga, masalah keuangan, saya nggak bisa memberikan materi, tapi saya punya bahasa, saya punya tata cara untuk memediasi seorang, saya pakai Pak. Saya juga kemarin agak telat tadi karena habis rescue ya, nolong temennya. Nolong temen dia tuh hampir diceraikan hari ini kalau nggak ketemu sama orang tuanya, sama istrinya, diceraikan, dikabur selama seminggu. Ya, mudah-mudahan Bang Arif ya, dengan adanya kita atau dengan konten-konten saya di Ali Jejak Backpacker ini, banyaknya narasumber yang hadir ke sini untuk memberikan edukasi tentang buruknya atau apa kalau dibilang itu tentang judi online ini ya. Itu bisa menghancurkan kita semua. Itu kejahatan gitu. Nomor 1 Pak. Kejahatan nomor 1. Betul. Kenapa? Kita asumsinya membegal orang di luar itu untuk apa? Untuk keluarganya Pak. Tapi penjudi malah terbalik, membegal keluarganya untuk deposit. Penjudi itu takut Pak sama kejahatan, makanya kejahatannya di lingkungan sekitar. Gitu. Berarti Bang Arif sekarang 0 harta. Hanya fisik yang sehat Pak.
Dari mobil berapa? 2, 3. Mobil yang saya gadaikan 5, sorry. Itu digadai semua. Nggak ada yang dijual berarti. Yang jual banyak, yang tua-tua saya jual. Oke. 3. Berarti kan kalau ngelihat dari sini ya, judi online ini nggak hanya digemari sama ekonomi, mohon maaf, menengah ke bawah aja ya. Semua aspek, Bahkan Pak. semua aspek juga mereka itu pada suka ya dengan judi online ini. Ya sebenarnya judi itu kan hobinya orang kaya Pak ya, yang punya dana Dana segar lebih, gitu iya. kan, dana yang udah nggak kepake lah. Tapi itu judi itu hobinya orang kaya Pak. Tapi kenapa sekarang jadi nyemplung ke menengah ke Tapi bawah kalau gitu? ngelihat dari cerita Bang Arif ini kan, Bang Arif ini oke lah, boleh dibilang sudah berkecukupan lah Bang ya. Yang saya lihat dari mobil, rumah, pekerjaan pun, gaji itu sangat, kalau buat saya pribadi itu saya sudah sangat merasa sangat cukup sekali buat istri dan anak saya gitu. Benar. Tapi karena tadi Bang Arif bilang karena kerakusan atau serakah itu tadi yang menjadikan Bang Arif seperti itu. Ini Pak, dari segi rakus, serakah, ada lagi Pak, dari coba-coba itu jadi besar. Kalah 500.000 kita nggak ikhlas. Pengen balik lagi 500.000, caranya apa? Depo lagi 1 juta, kalah lagi, jadinya 1,5 juta. Pengen balik ke 1,5 juta, depo lagi, lebih besar. Jadi mereka itu awal dari terkecil Pak. Karena kemampuan dia besar untuk mendapatkan value keuangan, jadinya makin besar Pak. Mengikuti pola pikir lah. Pola pikir dia bisa untuk mencapai 2 miliar dengan minjam sana, minjam sini, jual ini, jual sana. Habis Pak. Dasar dari yang terkecil. Dari awal coba-coba. Terus. Karena gak ada yang ikhlas dengan kekalahan. Mereka dendam dengan kekalahan. Iya. Saya dendam banget dengan kekalahan. Pengen balik modal. Setengahnya gak apa-apa deh. Balik lagi rakus. Setengahnya udah balik. Masih bermain lagi ya. Dihabisin lagi. Panas lagi. Cari lagi. Gitu. Sifat utama manusia ya. Gak pernah cukup Pak. Nggak pernah cukup. Gak pernah cukup. Gitu. Sama gaya hidup kan di Jakarta juga tinggi Pak. Jadi kita memanjakan Berarti gaya hidup. total di atas 2 ada. Kalau saya pernah total dari cash flow, m-banking, saya pakai itu bank banyak Pak. Satu bank aja bisa sampai 2M setahun itu. Belum harta. Satu bank. Eh, Satu bank 2M. Satu bank 2M cash flow ya. Cash flow kan bisa setengahnya gitu kan. Saya pakai rekening banyak. Harta, aset habis semua. Koleksi-koleksi, hobi habis semua. Yang ada cuma diri aja Pak. Istri hancur, keluarga hancur. Anak nggak tahu nih sekarang udah makan apa belum. Saya nggak bisa komunikasi sama anak Pak, karena keuangan, pulsa kan perlu beli Pak ya, kuota. Dia tuh nggak ada kuota buat ngabarin. Makanya lewat sosmed kadang yang gratisan kan. Tuh kalau saya buka chatnya, ya Allah sedih banget Pak. Belum makan Pak, besok sekolah nggak punya ongkos. Ada tugas dari sekolah, ada ini ada itu. Saya cuma merasa gagal Pak jadi seorang ayah. Makanya buat teman-teman jangan sampai seperti saya. Cukupi kalau masih ada keluarga, kerjaan, aset, cukup, berhenti. Kalian sedang dibodohi. Jaga keluarga kalian, jaga kerjaan kalian, jaga aset kalian, jaga usaha kalian. Ikhlas sama kekalahan. Walaupun besar, ikhlas. Jangan pernah dendam sama judi. Judi itu disetting. Saya main kartu Pak, namanya QQ atau CML lah gitu ya. Saya sampai bikin akun itu puluhan Pak. Satu meja itu saya bisa duduk 4 meja. Tuh saya semua tuh. Berarti ada 7, saya melawan 3 sampai 4. Tapi tetap kalah. Karena
setelah saya pahami, judi kartu itu ada 8 kursi, 5-nya pemain real, 3-nya itu admin menyusup. Jadi nggak fair, masih nggak real, tetap dibodohi sama bandar. Oke, dari ini pelajaran apa yang dapat kita petik Bang dari kisah Bang Arif ini? 1, jangan pernah serakah. Apa yang kalian dapatkan itu rezeki kalian. Jangan minta lebih. Kalau kalian syukuri, itu bisa dibanyak. Kalian kenal judi, itu kehancuran kalian. Jadi kehancuran kalian. Jangan pernah kenal judi. Yang udah berjudi, yang udah kalah banyak apa, stop. Jangan sampai saya seperti saya. Mulai sekarang ini saya udah ikhlas, Pak. Saya udah nggak mikirin harta, mikirin keluarga, nggak mikirin kerjaan. Saya udah ikhlas semua. Saya udah ikhlas. Kenapa? Saya berpikir, apakah saya mencari duit ya dari awal saya mulai kerja itu duit panas. Makanya Tuhan ambil lagi. Karena itu bukan rezeki saya. Harapan ke depannya? Ada banyak aspek yang saya pikirkan, Pak. Balik lagi, saya bergerak untuk di bidang sosial ya. Membuka yayasan, perkumpulan, atau organisasi lah. Tentang mantan pecandu judi online. Kita rangkul, kita berikan wadah untuk mereka. Kita bina, kita kasih pengarahan. Seperti itu. Tapi sekarang ini banyak yang support, alhamdulillah. Ya. Banyak yang Mudah-mudahan support. ya apa namanya dari Bang Arif hadir di sini, penonton di rumah banyak yang nonton juga. Amin, atau amin. mungkin saudara-saudaranya atau teman-temannya yang masih bermain mungkin bisa menghubungi Bang Saya siap datang Arif gitu ya buat buat apa? Buat edukasi mereka. Saya siap 24 jam. kan ini udah nggak main-main lagi lo, udah miliaran habis uangnya. Wah, aduh gila, saya sampai ini saya mendengarkan cerita narasumber saya, cerita horor, merinding. Tapi mendengar cerita Bang Arif ini saya apa ya, lebih merindingnya tuh lebih dapet gitu, kayak oh ini ada loh yang orang melakukannya ini di hadapan saya nih gitu loh Bang. Orang yang menghabiskan uang yang bukan hanya ratusan ribu, bukan hanya jutaan rupiah, ini ada di hadapan saya ya teman-teman. Jadi banyak komentar-komentar juga dari teman-teman di konten saya yang sebelumnya yang menghadirkan Bang Heri itu yang katanya ngebongkar settingan judi online itu. Ya banyak ada komentar negatif, ada mereka yang nggak percayalah sama si Bang Heri ini. Kalaupun teman-teman nggak percaya, minimal teman-teman mensupport, mendukung gitu loh. Benar. Bahwa dia ini bukan menceritakan hal-hal yang mengajak teman untuk bermain judi gitu. Benar. Mengajak teman-teman semua untuk berhenti, stop berjudi gitu. Jadi support. Jangan, wah ini ceritanya bohong, mana ada settingan kayak gitu, mana ada di setting-setting kayak gini. Ya meskipun, ya itu tadi saya bilang, meskipun itu bohong lah atau apalah sebutan teman-teman buat narasumber saya ya. Ya support lah gitu. Ini karena bagus banget loh buat edukasi kita semua gitu. Gimana caranya kita memiskinkan bandar judi. Gitu. Semakin miskin bandar judi kan artinya orang nggak bakal ada lagi yang main gitu kan Bang ya. Balik lagi Pak, judi itu yang dihajar itu orang menengah ke bawah Pak. Yang Iya. pendidikannya itu rendah. Yang imannya itu bisa dikatakan gak punya iman Pak. Jadi pondasinya nggak ada. Itu target bandar-bandar seperti itu. Makanya yang dihajar orang miskin tambah miskin. Pedagang-pedagang yang notabene dapat 50.000, 100.000 sehari, habis Pak, banyak. Tukang ojek online semua banyak. Mereka sebenarnya capek Pak, cuma nggak ada yang mau nolong. Nolongnya bukan masalah materi ya, edukasi. Kita minim literasi edukasi masalah perjudian. Kenapa? Kita nggak didukung sama pemerintah.
Nah, itu dia. Ini pemerintah nih seolah-olah Tutup mata. tutup mata, buta gitu loh dengan adanya fenomena judi online ini. Saya udah berapa kali nih, Bapak Budi Ari Setiadi yang terhormat selaku Menteri Komunikasi dan Informasi ya. Ini saya udah berapa kali laporan ke beliau. Ini loh Pak, judi seperti ini nggak ada tanggapan sama sekali. Ini loh Pak, konten saya menghadirkan ini nih. Ayo mungkin kita sama-sama gitu loh, buat kerjasama. Dan ini nggak ada tanggapan sama sekali dari Bapak Menteri Budi Ari Setiadi. Ya Gitu. maka dari itu Pak, ada asumsi kita sebagai mungkin sekarang dari aktivis lah ya, aktivis stop judi online. Jadi ada asumsi buruk ke pemerintahan. Betul. Apakah membackingi? Apakah dia pelakunya? Ini asumsi ya. Apakah dia pelakunya? Kita nggak tahu. Nah itu jadi pikiran kita, oh apa benar nih yang diomongin orang nih tentang adanya orang di belakang ini semua gitu. Banyak Saya sempat asumsi. berpikiran seperti itu. Bahkan dengan Bapak Menteri Budi Ari Setiadi ini kan saya ada ya ini juga ya apa namanya sempat chatan sama beliau, ada chatnya lah gitu ya. Dan semoga maksud saya direspon gitu loh. Pak, direspon sedikit loh. Ini saya udah bersusah payah loh. Ayo loh kita sama-sama memberantas nih judi online seperti Bapak seorang menteri gitu kan ikut memberantas judi online. Saya wah seneng banget nih berapa udah ribu judi online yang sudah diblokir nih sama beliau gitu. Dan saya juga support banget gitu loh. Nah, maksudnya ayo loh Bang Ale, kita sama-sama berantas nih. Apa yang harus saya lakukan nih? Nah, baru kita duduk satu meja ngobrol gitu. Itu yang saya mau. Itu juga saya mau Pak. Jadi kita sebagai aktivis stop judi online itu, ya kita buat gebrakan lah. Kita nggak bisa bantai bandarnya, tapi kita bisa menyadarkan dari yang bawah gitu. Betul. Apakah undang-undang tentang perjudian diperkuat? Biar untuk efek jerak ke masyarakat. Kalau judi itu udah tindak kriminal lebih parah dari narkoba. Nyatanya benar, lebih parah dari narkoba Pak. Narkoba harta habis nggak seberapa, badan habis. Tapi kalau judi, keluarga dan lingkungannya dihabisin Pak, dihajar keuangannya. Oke, ya. Apakah kita harus buat suatu komunitas yang maaf ya kayak LSM untuk mempunyai satgas anti judi online? Apakah harus seperti itu? Kita membuat gerakan sukarela. Kalau pemerintahnya tutup mata seperti ini, tinggal kita cari aja motornya siapa. Saya pasti paling depan Pak. Saya pasti ikut. Ayo kita berantas. Ayo kita cegah kawan-kawan kita yang jangan sampai habis, jangan sampai dalam. Sadarkan, kita nggak bisa dari atas hajarnya, kita hajar dari bawah, yang terkecil. Tapi nyatanya pemerintah tutup mata Pak. Cuma ada baliho stop judi online. Ya. Tanpa ada pergerakan. Bahkan di dalam Saya nggak tahu ya Nah, ada pergerakan belum. Kalau ngomongin judi online nggak ada habisnya Bang Arif ya. Dari sini Bang Arif ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi nggak nih sebelum kita tutup ceritanya? buat kawan-kawan yang belum main, jangan pernah nyentuh. Kalian nyentuh itu dimana kehancuran Anda akan dimulai. Buat teman-teman yang sudah nyemplung, stop, ikhlas kekalahan kalian. Jangan kalian dendam sama kekalahan. Semakin kalian dendam, semakin habis harta kalian. Ikhlasin. Beri pondasi diri dengan apa? Kepercayaan kalian, keimanan kalian. Sering berinteraksi sama lingkungan, teman-teman yang positif. Jauhi yang teman-teman yang negatif ya, yang sama main gitu. Sekarang kan kayak mabar Pak. Iya. Orang main judi itu mabar gitu. Tinggalin kayak gitu. Ayo kita maju sama-sama. Terus yang belum kena nih, ayo kita rangkul. Kita rangkul teman-teman lagi nih yang kesusahan. Dengan cara apa? Yaitu ada gerakan suatu komunitas ya kita support. Begitu. Jangan kalian tutup mata.
kalian emang nggak kena, tapi saudara kalian yang kena. Bisa aja bapak kalian yang kena, adik kalian yang kena, kakak kalian yang kena, kita nggak tahu gitu. Oke, Bang Arif, terima kasih. Oke, teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Arif dalam segmen Cuble. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Arif, terima kasih buat waktunya. Siap, Bang Ale. Ya, mudah-mudahan ya dari mendengarkan cerita Bang Arif ini banyak orang yang bertobat dan Amin, amin. banyak juga bandar judi yang tutup ya. Miskinkanlah gitu. Miskinkanlah bandar-bandar judi. Mereka udah kaya gitu kan. Sampai jumpa.